Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB online SMA SMK di Sulawesi Selatan sempat diwarnai sejumlah masalah pada hari pertama dan hari kedua tanggal 20 dan 21 Juni kemarin. Salah satu yang disorot yakni server error serta keluhan dari calon siswa baru dan orang tua. Hal ini sudah dicatat pihak sekolah dan disampaikan ke tingkat provinsi untuk segera ditindaklanjuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, saya sudah berhasil, saya dan Pak Sek sudah berhasil membantu kita pada hari ini. Di akhir kita semua ketemu berkumpul. Ya, saya kira sebuah kesyukuran bisa ketemu lagi Pak dalam situasi yang sedikit larut ini. Sengaja kami mengumpulkan kita semua, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, karena seperti yang sudah kita rasakan selama ini bahwa dalam proses PPDB ini, walaupun ini sifatnya rutinitas, tetapi tidak akan bisa bekerja maksimal sendiri itu panitia PPDB di provinsi tanpa ada dukungan dan keterlibatan yang jauh dari kita semua di tingkat satuan pendidikan di sekolah. Terkait permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan merespon cepat permasalahan yang terjadi dengan mengambil langkah konkret, tegas dan cepat untuk menyelesaikan berbagai isu yang terjadi pada pelaksanaan PPDB dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan para Kepala UPT SMA dan SMK lingkup Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Makassar Maros. Bertempat di Aula Prof. Amiruddin, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 10 Tamalan Rea Makassar, Ahad malam 26 Juni 2022. Ya, jadi itu sebabnya begitu ada persoalan, ini harus segera disampaikan, dikomunikasikan kepada kita semua, sehingga kita ini bisa meresponnya dengan cara yang kurang lebih sama dan harmonis, Bapak sekalian, bahwa ada variasi dalam cara meresponnya itu biasa, tetapi kita inginkan adalah harmonis Pak, bukan saling mematahkan satu dengan lainnya. Karena kapan kita tidak harmonis, maka kadang-kadang ini menjadi persoalan Pak ya. Iya. Saya juga minta tolong kepada kita semua bahwa PPDB ini jangan dicederai oleh intensi pribadi yang sangat tinggi Pak, atau keinginan pribadi yang sangat tinggi. Bahwa kita punya kepentingan pribadi masing-masing di situ, itu manusiawi. Tapi jangan sekali-sekali, saya ingatkan, jangan sekali-sekali kita cederai lembaga ini, Pak ya. Ya. Bahwa mungkin pengalaman sebelumnya ada hal seperti itu, bukan kita tidak mengenal dan mengetahui informasinya, Pak. Banyak sekali gitu informasi. Tinggal ini adalah kita menjaga dan sebagai tahu kisah dengan lainnya, Pak. Ya, makanya saya mohon sekali pada kita semua supaya kita saling menjaga satu dengan lainnya. Itu sebabnya juga saya katakan kita ingin selalu berkomunikasi Pak semuanya, ya, supaya clear lah. Tidak ada saling menyalahkan satu dengan lainnya Pak. Karena memang ini Pak, kalau kondisi seperti ini Pak, rutinitas kita ini setiap tahun kita rasakan Pak dan kita lakukan. Tapi ada saja orang yang suka memancing air dari keruh Pak. Nah itu saya harapkan mudah-mudahan kita pahami semua ini Bapak sekalian, karena Pak Gubernur dan TGWP staf khusus ini memantau kita semua Pak Sek ya. Ya, saya dengan Pak Sek, dengan teman-teman di sini, dengan Ibu Cabang Dinas berusaha saling membangun pengertian dan saling menjaga satu dengan lainnya Pak, dan mengkomunikasikan itu. Manakala ada pertanyaan dari Pak Gubernur, dari staf khusus dan TGWP Pak, bagaimana proses PDB ini? Intinya adalah kami mengawal bagaimana supaya sekolah itu walaupun ada dinamika di sana, maka itu tetap berada pada kendali kita semua Bapak sekalian. Jangan ada orang-orang sekalipun Pak di luar kita yang coba mengendalikan itu. Kita semuanya Pak sekalian. Makanya kita harus selalu menjaga dan membangun komunikasi. Nah ini dinamikanya ini kan banyak Pak yang terjadi. Ada persoalan yang memang bisa kita kendalikan, ada yang di luar kendali kita Pak. Tadi Pak Sek sudah menyatakan bahwa sepanjang ini menyangkut SDM Pak, sejauh ini kita katakan kita semua solid dan kompak Pak. Alhamdulillah, dan kita berusaha menjaga itu dengan teman-teman semua, baik di Kota Makassar maupun terlebih daerah. Makanya kita selalu besok insya Allah kita akan
mulai lagi Pak dengan teman-teman di daerah bahwa kita sudah seperti yang sebagaimana barangkali kita sampaikan berulang kali dan kita mungkin juga baca melalui jenazah bahwa ini kita anggap sebagai walaupun rutinitas kita memberikan perhatian yang cukup tinggi dan serius Pak. Iya. Walaupun saya sampaikan kepada kita bahwa kondisi tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya Pak. Tahun sebelumnya kita punya range waktu yang cukup untuk mengatur langkah kita Pak. Kiranya kita perlahan-perlahan akhirnya sampai kepada keyakinan bahwa kita siap Pak. Ya, ini karena ada persoalan pengadaan aplikasi dan server, makanya kita menjadi agak molor juga kan Pak. Ya, dan itu berpengaruh. Tetapi saya sangat yakin sebenarnya Pak bahwa ketika pemenang tender itu diumumkan dan pemenangnya adalah Indosat, karena di situ juga ada Telkom, kita sangat yakin Pak bahwa ini pemain nasional. Ya. Mereka pasti cepat melakukan penyesuaian karena mereka sudah melakukan ini dari mana Pak? Dari satu tempat ke tempat lain. Nah, tetapi pada kenyataannya, nah ini Pak, kita katakan bahwa mungkin juga mereka punya keyakinan Pak bahwa apa yang mereka bangun ini sudah sesuai karena sudah juga melalui proses sinkronisasi Pak ya, sudah melalui proses sinkronisasi aplikasinya sedemikian rupa. Saya tadi sampaikan Pak Syekh bahwa dan ini barangkali juga kita bisa sampaikan kepada masyarakat Palembang. Walaupun ini rutinitas Pak, semenjak kita laksanakan PPDB online, tapi kematangan kita dalam menjalankan sistem aplikasi itu tidak pernah terwujud sama sekali Pak. Khususnya dinas pendidikan Pak ya. Ya. Orang luar barangkali katakanlah Telkom atau Indosat mungkin Pak juga berusaha untuk itu, tapi kan setiap tahun dilakukan penyesuaian Pak, sinkronisasi. Karena mereka butuh ya juknis, terutama Pak juknis yang terkait dengan pelaksanaan PPDB itu yang harus mereka sesuaikan dengan aplikasinya Pak. Walaupun mereka juga saya katakan tadi cukup berpengalaman, tapi setiap tahun pasti ada penyesuaian Pak. Dan ketika itulah setiap tahun pasti ada persoalan Pak, ada dinamika di situ. Saya katakan tadi sama teman-teman, kita coba milih tahun depan aplikasi ini kita bangun 1 tahun, Pak ya. Nanti server itu persoalan belakangan. Karena itu tadi Pak, kematangannya ini, maturitasnya aplikasi Pak jadi persoalan kalau kita tidak jaga dari awal atau kita tidak bentuk dari awal dan kita tidak kembangkan dari awal Pak. Bersoal ini setiap tahun ada penyedia baru, penyesuaian lagi Pak. Tapi kalau kita bahas dari awal Pak, mudah-mudahan ini Pak seiring dengan waktu semua persoalan yang ada kan akan kita berusaha atasi Pak sedikit demi sedikit. Nah, walaupun di situ masih ada isu Pak, apa isunya? Server lagi. Karena jarang-jarang itu Pak penyedia dia mau pisahkan antara aplikasi dengan server. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu diperbaiki oleh satuan pendidikan demi kelancaran dalam proses PPDB oleh Kadis Pendidikan antara lain 1. Untuk link pendaftaran yang salah agar dirubah, ditempel ataupun dihapus dan diganti kemudian diseragamkan dengan domain GoID. Kedua, untuk jalur afirmasi dan jarak terdekat khususnya pada SMK agar dipastikan bahwa yang belum terverifikasi tersampaikan dengan menelpon langsung orang tua calon siswa. Oleh karena itu diberikan waktu 1 hari lagi Senin 27 Juni 2022 pendaftaran ulangnya bersamaan dengan pendaftaran ulang jalur prestasi. Ketiga, perlu dibuatkan SOP yang jelas supaya siswa dapat membaca dan memahami dengan baik alur dan syarat pendaftaran PPDB. Keempat, harus ada komunikasi antara operator dan pengawas untuk menghindari persoalan yang kemungkinan terjadi. Kelima, agar dicantumkan dan disebarkan nomor pengaduan melalui kontak Satuan Pendidikan dan portal Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Keenam, harus ada mekanisme alternatif yang dibuat oleh Satuan Pendidikan sesuai juknis PPDB sehingga bila terjadi down pada sistem dan server, jangan lagi ada orang tua dan siswa yang merasa gelisah sehingga mengakibatkan kegaduhan. Ketujuh, bila ada yang tidak jelas dalam pelaksanaan PPDB, langsung dipertanyakan ke cabang dinas. Kalau tidak bisa diselesaikan, selanjutnya diselesaikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama saya menjelaskan kepada kita, walaupun ini berulang-ulang, tetapi tidak apa-apa supaya kita juga bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat, ya, terkait dengan proses PPDB ini.
ya. Jadi akhir Februari yang lalu saya kebetulan sudah di sini, sudah berkantor di Dinas Pendidikan. Itu datang Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Irjen, itu 4 orang Pak. 4 orang datang menemui saya, kemudian membahas masalah PPDB. Nah, jadi beliau sampaikan ke saya bahwa tolong Pak, jangan lagi menggunakan dana BOS di dalam pelaksanaan PPDB untuk membiayai aplikasi dan jaringan, ya, termasuk server. Karena itu sangat dilarang oleh Juknis BOS. Dan bisa Pak. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Dr. Andes Harpansa MM, menyampaikan secara gamblang dan transparan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, salah satunya dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda dan Kamar Dagang Industri Kadin. Alhamdulillah, kita diberikan anggaran PPDB sebesar 2 miliar rupiah. Anggaran ini menurut Harpansa sudah sangat cukup dengan melihat kondisi dan jumlah satuan pendidikan yang ada di Sulawesi Selatan, imbuhnya. Terakhir, pesan Harpansa agar satuan pendidikan membuatkan berita acara PPDB dan yang termasuk di dalamnya ketua panitia, kepala sekolah, dan operator, serta didokumentasikan sebagai bukti. Bila mendaftar dan dipilih untuk pilihan pertama tetapi lolos pada pilihan kedua, sementara kuota pada pilihan pertama belum mencukupi, maka bisa dikembalikan pada pilihan pertama, ulasnya. Dari Makassar, TV Batara Media mengabarkan.